Shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi di Mazmur Marbun Channel dalam program Snack Rohani untuk Anda. Saya mengutip satu ilustrasi tentang sekilo gula merah. Satu desa ada orang miskin, orang sederhana yang pekerjaannya mengolah gula merah dan menjualnya untuk membeli sekilo beras untuk jadi bahan makanan mereka. Ketika dia olah gula ini, dia jual ke toko, ke warung, dan dia minta beras sekilo. Dan pekerjaan itu rutin terus dilakukan. Dia selalu menjual ke toko itu dan dia mendapatkan beras sekilo dari toko tersebut. Sekali waktu yang punya toko itu penasaran, betulkah ukuran gula ini, gulanya bulat seperti itu, betulkah ukuran gula ini 1 kilo? Terus dia timbang gula ini. Begitu dia timbang, ternyata ukurannya cuma 9 ons, tidak sampai 1 kilo. Dia menjadi marah, dia panas hati, dan dia menjumpai si bapak yang menjual gula merah tersebut ke tokonya. Dia marah, dia bilang, "Bapak telah menipu saya sekian lama. Bapak bilang menjual gula ke saya sekilo, ternyata ukurannya cuma 9 ons. Dia marah-marah, dia maki-maki si bapak yang miskin ini. Terus bapak ini menjawab dengan simpel, "Sabar dulu, Pak. Kami tidak punya timbangan. Kami tidak punya kilo, sebab kami orang miskin. Ketika saya bawa beras dari toko Bapak, itulah yang saya bikin menjadi ukuran beratnya gula yang akan saya jual." Dari ilustrasi ini, pemirsa dan sahabatku bisa menangkap bahwa sumber persoalan bukan dari bapak yang miskin itu, tapi dari yang punya toko. Tetapi dia tidak merasa bahwa dia sumber masalah, sehingga dia ribut dan recot, seolah dia merasa diri yang paling benar. Firman Tuhan, Snack Rohani untuk Anda hari ini saya beri tema, apa yang ditabur, itu yang dituai. Saya baca buat saudara dari Galatia pasalnya yang ke-6. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 7, "Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Ini kebenaran, saudaraku. Ini hukum Tuhan. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Tetapi pada kenyataan di dalam praktek kehidupan kita setiap hari, ada banyak orang yang selalu berharap yang baik yang datang kepadanya tanpa melakukan sesuatu, tanpa berbuat sesuatu kepada orang, tetapi dia selalu berharap yang datang kepadanya selalu yang baik. Bahkan ada orang yang berpikir dengan dia berbuat jahat kepada orang pun yang baik yang datang kepadanya. Dengan dia berbuat curang kepada orang pun
yang baik yang selalu diharapkan datang kepadanya. Kenapa? Karena kalau orang mencurangi dia pasti marah. Kalau orang menipu dia akan ribut. Walaupun pekerjaannya adalah menipu. Walaupun pekerjaannya adalah mencurangi. Tapi ketika dia dicurangi, dia pasti akan marah dan geram. Dan mungkin akan melakukan balas dendam. Ini fakta kehidupan yang sering kita lihat di dunia kita, di lingkungan kita. Bahwa banyak orang tidak menyadari bahwa apa yang diperbuatnya itulah yang akan dia tuai. Kalau dia melakukan yang baik, maka dia akan menuai yang baik. Dia melakukan yang kurang baik, dia akan menerima yang kurang baik. Itu hukum Tuhan, kebenaran Tuhan, dan pasti akan terjadi. Karena itu kita perlu sadar dan mengerti secara benar hari ini bahwa hidup itu adalah tabur tuai. Kita tidak sedang bermain film. Kita tidak sedang memerankan peran dalam sandiwara, dalam panggung sandiwara. Kita sedang memerankan sebuah kehidupan nyata, sebuah kehidupan real. Kalau kita menabur jagung, menanam jagung, maka jagunglah yang akan kita tuai. Kalau kita menanam padi, maka padilah yang akan kita tuai. Itu hukum yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Makanya dalam Ulangan pasal 28 dikatakan, kalau saudara buka firman Tuhan, saudara baca di sana, jika kamu sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman-Ku. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang taburan. Kita melakukan itu, kita sedang menabur. Kita sedang berinvestasi. Jadi kalau kita melakukan, mendengar, melakukan firman, maka apa kata firman Tuhan, janji Tuhan? Maka yang baik yang datang sama kita. Kamu akan diberkati, kamu akan berhasil, kamu akan beruntung, kamu akan maju, naik dan tidak turun. Dan segala macam kebaikan dari Tuhan, itu yang datang sama kita sebagai hasil dari taburan kita. Sebagai hasil dari apa yang kita tanam. Kita akan menuai yang terbaik ketika kita menaburkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu dalam satu perikop di atas. Dalam perikop yang di bawah itu bicara tentang kutuk. Karena Ulangan 28 itu berkaitan kutuk. Itu bicara kutuk. Jika apa? Jika kamu tidak mendengar, jika kamu tidak menurut, jika kamu tidak sungguh-sungguh melakukan. Artinya apa? Itu investasi, itu perbuatan, itu taburan. Kalau kita nggak nurut sama Tuhan, kita nggak melakukan firman Tuhan, kita nggak setia dalam firman, maka yang negatif yang akan kita tuai, yang kurang baik yang akan kita tuai, yang minus yang akan kita tuai. Kenapa? Karena yang kita taburkan pun yang minus, yang kita taburkan pun yang kurang baik, yang kita taburkan pun hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan, sehingga bukan berkat Tuhan yang datang, tapi kesialan yang datang sama kita. Itu hukum yang harus dimengerti oleh setiap orang, sehingga kita harus berhati-hati memanage, mengelola kehidupan kita. Karena apa? Dalam Injil dikatakan, apa yang kau kehendaki orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian kepada mereka. Saya ulangi, apa yang engkau kehendaki agar orang lain perbuat bagimu, bagiku, perbuatlah demikian bagi mereka. Ini hukum tabur tuai. Jadi kalau kita pengen mendapat yang baik dari orang, mari perbuat yang baik. Kalau kita pengen mendapat kecurangan dari orang, mari buat kecurangan. Kira-kira begitu. Makanya kita perlu secara sadar dan mengerti hari ini bahwa hidup ini perlu dikelola sedemikian rohani. Hidup ini perlu dikelola sesungguh-sungguhnya dalam kendali firman, dalam takut akan Tuhan, supaya perilaku kita tidak menyimpang. Kalau perilaku kita menyimpang, kita akan menerima hasil dari penyimpangan itu. Kalau perilaku kita keliru, kita akan menerima, kita akan menuai dari perilaku kita yang keliru itu. Jadi kalau kita sadari ini, maka saya percaya tidak akan ada orang yang berani lagi berbuat jahat. Kalau kita mengerti ini, tidak ada lagi orang yang berani melakukan korupsi.
Kalau kita mengerti ini, tidak lagi orang yang berani melakukan tipu sana tipu sini hanya untuk mendapatkan uang, mendapatkan jabatan, mendapatkan kemewahan. Tidak akan rela dia melakukan hal yang demikian. Kenapa? Karena ketika dia menabur kecurangan, maka sekali waktu dia akan menuai kecurangan. Bahkan Alkitab berkata, kalau kita menabur angin, kita akan menuai badai. Jadi artinya bukan cuman satu yang kita tanam, bukan satu yang kita tanam, bukan satu yang kita tuai, 100 kali lipat dari hasil yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu menabur angin, kau akan menuai badai. Menabur kecurangan, menuai kesialan. Jadi sahabatku dan pemirsa semua, dimanapun saudara berada hari ini, mari kita hidup dalam takut akan Tuhan, dengan menjaga hati, menjaga sikap hidup yang tidak bertentangan dengan firman. Lakukan yang baik, lakukan yang berkenan, lakukan yang menyenangkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menuai yang baik di kehidupan kita hari lepas hari. Karena ketika kita menyimpang dari Tuhan, maka hal-hal yang menyimpanglah yang kita akan dapatkan. Jadi biar kebenaran ini boleh menyingkapkan pengertian kita, mencelikkan mata rohani kita, bahwa tidak guna melakukan kecurangan, tidak guna melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak guna melakukan hal-hal yang di luar kebenaran, karena kita juga nanti yang akan menuainya. Saya percaya biar lewat kebenaran ini kita semua semakin sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.